maaf Bapak Enggak. Bu. Nah, Bu iPhone ini Bu iPhone, apa kabar Bu iPhone? Oh, Bapak maaf, Leni Yulianti Bapak. Ini baru baru mau Bu pindah iPhone ini ganti atau namanya jangan Bu iPhone. mau iya Pak. Yang proposal hari Jumat siapa aja nih? Dari sini ada nggak? Yola, Saya. Rifki dan Bu Yola, Pak. Iya. Bu Tia bukan dari sini ya Bu Tia ya? Bukan dari Habitat ini? Bukan kelas B kan. Kelas B. Persis tuh sebelah. Tiawati dari kebun sebelah. Sebelah kayaknya. Habitat sebelah. Bapak Mae ada-ada aja. Bu Yeti sakit itu Bu Yeti. Berisik amat sih. Saya lagi di Batuk. RSPAD, Pak. Bapak saya yang sakit. Itu maskernya Bapak saya yang gede masuk banget rumah sakit. maskernya. Iya, saya di Maskernya RSPAD, gede Pak. banget. Bapak saya yang sakit, jadi saya lagi antri ganti jaga. Enggak apa-apa. Iya. Izin Pak ya, nanti off on ya, Pak. Di ini kameranya. Tutup. Barusan saya baru selesai mengikuti seminar tentang deep learning. Tentang Gimana deep, Pak? Keren. iya, dosen hadir, guru pamong juga hadir, Bu Kulsum nggak hadir, Iya. masa nggak diundang? Atau kan nggak diundang jadi nggak hadir. Pembicaranya dari Amerika, Alison Oh, Dekanovski keren. dan dari UPI Prof. Din Wahyudin, Din Samsudin, dan Prof. Eri juga. Deep learning sudah diimplementasikan di sekolah Bapak dan Ibu? Belum Bapak. Nggak apa-apa, dah itu bukan kurikulum, itu ternyata bukan Iya. kurikulum. Hanya pendekatan saja, kurikulumnya kurikulum merdeka tetap. Betul. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Ya. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Hanya Kurikulumnya tetap pendekatannya kurikulum ya. merdeka. Kurikulum Pendekatannya tetap ya. kurikulum merdeka. Hanya pendekatan saja di learning. Ini hal yang baru padahal lama gitu. Iya kan? Iya. Deep learning itu hal yang baru padahal lama ya. Yang penting tahu bahwa mindful learning-nya itu berkesadaran ya. Artinya harus fokus peserta didik itu dan penuh perhatian begitu. Itu maksudnya kesadaran itu. Kalau meaningful-nya ya bermakna, jelas itu. Bermakna itu apa? Harus kontekstual, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan joyful-nya ya menyenangkan, atmosfernya di kelas harus menyenangkan. Guru tidak judes, tidak galak, ya, penuh senyum dan ikhlas. Saya ulang, jadi mindfulnya itu berkaitan dengan fokus pada pembelajaran. Ya. Fokus pada pembelajaran. Kemudian meaningful-nya itu kontekstual, artinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan joyful-nya menyenangkan, termasuk suasana belajar di kelas. Itu aja intinya itu. Ya. Didukung oleh apa? Didukung oleh olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu pendukungnya itu. Pak Yogi menyimak, Pak Yogi? Ya, Prof.
Ya. Mohon maaf semuanya, Bu Nunoy, ini belum bisa beranjak ke materi baru ya. Jadi sekarang masih pengembangan keprofesian berkelanjutan satu kelompok lagi ya. Halo, Iya, masih ada satu kelompok lagi kan? 3 ya teman-teman ya. 3 ya benar. 3 kelompok. Ya, Iya. kalau hari ini Semuanya ada tampil 5. 1 berarti. Baru Hari ini PKB terakhir. Oh, iya iya. Terakhir nggak apa-apa, yang 2 tidak tampil ya, tapi 1 yang tampil. Iya. Berlomba aja. Berlomba Siap. aja. Siapa yang mau tampil? Coba persepsi dulu Bu Winnie, persepsi dulu dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi inti dari pengembangan keprofesian berkelanjutan itu apa? Semacam binatang apa itu? ya ya dokter. Ya Bob, tadi pengembangan berkeprofesian berkelanjutan yang kemarin disampaikan oleh kelompok kelompok berapa ya, lupa saya Dok. Kelompok 2. Jadi dalam PKB itu keberkelanjutan itu saya lupa. Bentar, Pak. Lupa saya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan Bentar, Pak, lupa. Lupa. Yang kemarin merupakan disebutkan ya, proses pengembangan berkelanjutan proses penting bagi semua profesional yang ingin terus meningkatkan komponen. Misalnya guru ingin bukan meningkatkan komponen kompetensi, bukan komponen kompetensi, meningkatkan kenapa Pak? Yang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang merupakan kemarin kan, yang mana aja, yang mana dari kan sudah berapa kali kita bicara. jadi intinya yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan itu merupakan proses penting untuk meningkatkan profesional bagi seorang guru di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya peningkatan keprofesian itu pada saat kepala sekolah melakukan observasi kepada gurunya, misalnya di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau sekarang kan bisa juga melalui pengelolaan kinerja guru gitu dalam kelas. Proses berkelanjutan sesuai Iya, kebutuhan untuk sesuai meningkatkan kebutuhan. kompetensi guru ya, untuk Iya. meningkatkan kompetensi guru ya. Itu aja, jangan terlalu panjang. Merupakan proses berkelanjutan Untuk meningkatkan sesuai kebutuhan profesi sesuai kebutuhan guru untuk sesuai meningkatkan ya kompetensi. Ya, kompetensi guru oke. ya. Jawabannya itu saja, jangan terpanjang. Ya, bisa diulang Bu Ika? Baik, Pak. PKB adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai Ya, dengan kebutuhan. ya, itu. Minggu lalu tidak hadir Bu Ika itu. Hadir, Bapak. Hadir, oh hadir ya. Hadir. Ya. Bu Yeti masih ingat bedanya kompetensi dan profesionalisme? Iya, Pak. Gimana, Pak? Kompetensi profesional guru adalah kompetensi yang Ada yang nanya minggu harus lalu. dimiliki oleh guru. Iya, Bapak. Tapi saya lagi. Iya, iya. Apa itu bedanya? Kompetensi profesional guru ada suatu dimiliki oleh guru bagaimana di dalamnya dia untuk bisa memanage kelas, mengevaluasi atau mengasuhkan anak-anak dan menyampaikan suatu materi yang cakep atau dia cakep menyampaikan materi pelajaran. Panjang ting dan ngambang lagi. Oh.
Iya, gitu. Ini dengarkan nih Bu Yola nih, bedanya kompetensi dan profesionalisme nih. Kalau kompetensi itu kan kemampuan. Jadi seorang guru yang profesional itu harus memiliki kompetensi. Yang sebelumnya, frase sebelumnya hilangkan, ya. Kompetensi itu ada di dalam profesionalisme, ya. Jadi Ya. seorang profesional atau orang yang profesional itu sudah seyogianya memiliki kompetensi tertentu, ya. Oke. Oh, sip, sip. Bu Akromah mah sudah di luar kepala, Bu Akromah. Kita akan Nggak ingat sama sekali, Pak. Dari dua Luar langkah kepala. ke belakang, dari 2 pertemuan ke belakang yang diingat apa? Bahkan 3 pertemuan belakang. Jenis-jenis supervisi. Secara langsung, direct, Ya, direct, terus non-direct dan kolaboratif. kolaborasi. Yang direct artinya langsung, ya. Seperti ini nih, penilaian kinerja guru PKB itu direct. Yang non-direct tidak langsung maksudnya apa? Guru yang punya inisiatif untuk melakukannya, ya, tanpa disuruh, tanpa diperintah, begitu. Ya. Tapi berkaitan dengan supervisi, berkaitan dengan penilaian. Riz ya? Ya, sepertinya. Ya, sama ya. Saya nggak bergerak soalnya. ada suaranya. Ada suaranya, Bu Yola. Yang terakhir tidak terdengar ya? Ya, nggak ada suara Yang terakhir Freeze, tidak terdengar ya? baru Ya. terdengar, Pak. suaranya. Yang terakhir tidak terdengar kan? Tidak, Pak. Iya. Yang terakhir itu yang jenis supervisi, ya. Supervisi direct, langsung dari atasan ke bawahan. Yang non direct artinya supervisi yang punya inisiatif kreatif untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan persyaratan. Dan yang kolaboratif ada kerjasama antara supervisor dan supervisi. Halo, terdengar? Dengar. Terdengar. Siap terdengar, Pak. Bapak dan Ibu pernah juga saya simak, saya rekam, pernah menampilkan kelompok mana tentang supervisi modern, khususnya supervisi digital. Digital, sudah ada yang menampilkan kan? Perlu hard copy tidak itu? Yang digital itu? Tidak. Tidak. Segala sesuatunya ya terekam begitu ya, tapi lengkap. Itu saja Bapak dan Ibu sebagai perangsang untuk memulai tampilan sekarang ya. Lupa saya satu hal lagi, aspek-aspek yang seharusnya dinilai ya. Karena waktu itu Bu Ika mengatakan sekarang itu sudah beda Pak katanya ya sudah. Tapi aspek-aspek yang dinilainya kan harusnya tetap sama ya. Ya Bu Ika ya, aspek-aspek yang dinilainya itu. Apa saja itu? Ada 3 di luar kepala dong. Pengembangan diri, terus Ya, publikasi pengembangan diri, ilmiah, publikasi dan karya inovasi. Karya inovasi. inovatif. Pengembangan diri, publikasi dan Karya inovasi. Pengembangan diri, publikasi dan inovasi. Yang saya sarankan minggu lalu untuk Bapak dan Ibu jangan lupa ya.
Jadikan nanti tugas akhir berupa tesis itu betul-betul ada publikasinya, betul-betul ada publikasinya dan ada inovasinya, ya kan? Dan pasti harus itu pasti dipublikasikan kan. Sesederhana apapun, sekecil apapun, tetap harus ada publikasi. Ya. Tetap harus dipublikasikan. Jangan langsung takut. Dipublikasikan tidak usah harus ini. Ya. Masuk ke YouTube saja sudah publikasi, misalkan itu yang paling rendah ya. Masuk ke YouTube saja sudah publikasi. Ya. Tapi mungkin ada persyaratan khusus dari Prodi ya. Harus ada artikel kan Bu Kulsum? Harus ada artikel kan? Iya, Bapak. Iya. Ada yang menulis tentang buku non teks tidak di sini? Tidak ada ya? E-book Bapak. Enggak jadi e-book, enggak jadi. Bahan ajar digital. Bahan ajar Ada digital. Pak e-book. Ya bahan ajar non teks kan? Ya, Iya, e-book. non-teks Iya, e-book. iya, bahan ajar digital. Ya. Pak Panji apa ya, nulis apa Pak Panji? Tentang apa Pak? Ada kegiatan yang sudah. Masih ya. Pak Yogi tentang apa Pak Yogi? Tentang pembelajaran blended learning. Iya. Pengembangan ya? Eksperimen. Pengembangan. Eksperimen. Ya, Hmm. kuantitatif. Eksperimen atau kuasi eksperimen? Kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen apa? Kuasi eksperimen. Berat atau Pak? Ya, ya benar. Untuk IPA itu untuk kimia atau apa ya, Iya, tapi iya. untuk ini mah kuasai Kuasi aja. dan kuasainya itu kuasinya juga tidak usah yang kalau bisa ya tidak usah ada control group dan experimental group ya, kalau bisa pre-test and post-test design saja, jadi satu kelas ada pre-test ya, Ya. segini nilainya, kemudian Ya. memakai produk, oh jadi segini nilainya gitu kasarnya itu ya. Ya, betul. Tapi kalau terpaksa harus poza yang ada kontrol dan eksperimen, Kontrol. tidak susah juga. Tidak susah juga. Tidak susah juga. Tidak susah juga. Ya. Ya, siap. Ya. Ya. Baik, kita mulai. Silakan Bu Nunuy sebagai desainer untuk pengelompokan. Bukan pengelompokan. Yang tampil siapa? Oke, teman-teman, ada 3 kelompok lagi. Ready? Siapa? Boleh. Ayo, Kelompok kelompok 3. selanjutnya. Ya, Ya. kelompok Ayo. 3. Kelompok 3 Mulai siap? Insya Ayo, Allah. siap. Sorry. Oh, insya Allah. Mantap. Oke, dipersilahkan kelompok 3 untuk menjelaskan materi Ya. tentang PKB. Bu Nunuy dan Siapa? semuanya mohon maaf pukul 3 teng selesai ya. Oh, siap. Untuk hari Siap, ini ya. Pak. Siap. 3 tank selesai. Walaupun Iya, Pak. Bu Dayono ingin lama, tetap pukul 3 selesai. Oke, Pak. Baik. Silahkan kelompoknya Bu Mariati ya. Oke, Mangga. siap. Ini yang share screen, Pak Yogi atau Pak Panji ini? Baik, saya Bu Sari, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Yogi. Baik, izin ya Bapak untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufi, Pak Hussein, Pak Deddy Sofyan, dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan kepolisian berkelanjutan. Dan nanti di sini saya sebagai moderator, kemudian materinya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pak Yogi Aldinosa, kemudian ada Bu Ika Mulyani, yang ketiga Pak Panji Mustahik Asari, dan saya sendiri Maria. Oke, baik, lanjut Pak.
Nah, ini sesi pertama kita sampaikan dulu materi, kemudian sesi keduanya silakan untuk menanggapi, beri penguatan boleh. Yang pertama materi slide pertama sampai dengan ke-7 akan disampaikan oleh Pak Yogi. Siap Pak Yogi? Insya Allah siap, Bu Sari. Ya, Terima kasih. silakan Pak Yogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu pendahuluan. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki kedudukan, peran, dan fungsi sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, profesi guru harus terus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi diperlukan sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Itu definition. Continuous Professional Development atau PKB is the process of organizing teaching and learning activity in order to improve the ability and competence of teacher, both pedagogical and professional, in carrying out their professional duties and having performance as educator and leader for their students. This PKB program is very important because it can develop instructional skill and knowledge of the relevant learning content. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengembangan keprofesional berkelanjutan adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan. Berikutnya itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesional berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar. PPGP adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Berikutnya itu prinsip-prinsip PKB. Yang pertama yaitu berkelanjutan, di mana dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu mandiri, didorong oleh rasa kesadaran pribadi. Berikutnya yaitu reflektif, berdasarkan evaluasi diri dan kebutuhan pengembangan. Dan yang keempat yaitu profesional, atau mengikuti etika dan kaidah profesi. Berikutnya itu tujuan dari PKB itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja profesional. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menjamin mutu layanan kepada peserta didik. Yang keempat, mendukung pencapaian standar kompetensi. Berikutnya, moda program PKB, yaitu yang pertama, model tatap muka, di mana model pembelajaran bagi guru yang dilakukan secara tatap muka dengan didampingi dan difasilitasi oleh instruktur nasional dan narasumber nasional. Kedua yaitu model daring, model pembelajaran bagi guru yang dilakukan secara daring penuh. Yang ketiga yaitu model kombinasi atau model pembelajaran bagi guru yang dilakukan secara daring dan tatap muka dengan didampingi oleh mentor serta difasilitasi oleh pengampu. Dilanjut sama Pak Panji. Terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya Pak Panji sudah siap? Siap, Bu. Oke, Terima silakan kasih Pak Yogi. dilanjut. Mohon izin untuk melanjutkan. Bentuk kegiatan PKB yang pertama yaitu pengembangan diri. Contohnya seperti workshop, seminar, diklat, pelatihan, lokakarya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah. Contohnya seperti pembuatan artikel jurnal, karya ilmiah, best practice. Dan yang ketiga yaitu karya inovatif, yang contohnya yaitu media pembelajaran, alat peraga, model pembelajaran baru. Next.
Pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan seperti diklat, fungsional, eee, dan kedua yaitu kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional Diklat fungsional adalah merupakan upaya peningkatan kompetensi guru atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sesuai dengan profesi yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas. Kemudian diklat dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh. Diklat jarak jauh dapat dilakukan dengan korespondensi atau berbasis internet eh, online. Kemudian jenis diklat dapat berupa pelatihan, penataran, bimbingan teknis, bimbingan karir, kursus, magang, atau bentuk lain yang diakui oleh instansi yang berwenang. Jenis diklat dapat berupa pelatihan, penataran, bimbingan teknis, bimbingan karir, kursus, magang, atau bentuk lain yang lanjut. Instansi yang berwenang. Kemudian guru yang mengikuti kegiatan diklat fungsional atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah atau madrasah ataupun institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri dari guru yang bersangkutan. Untuk keperluan pemberian angka kredit, bukti fisik yang harus disertakan biasanya pertama ada fotokopi surat tugas dari pimpinan, kemudian ada sertifikat diklat, dan yang terakhir, adanya laporan dan dokumentasi hasil, kegiatan tersebut. Lanjut, Bang. Kemudian kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Jenisnya dapat berupa seperti pusat kegiatan gugus, kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran yang biasa disingkat dengan MGMP, kemudian musyawarah guru bimbingan konseling, ada kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, kemudian ada seminar, lokakarya, kolokium, diskusi panel, dan in-house training, atau dalam bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Kemudian untuk keperluan pemberian angka kredit ini, bukti fisik yang harus disertakan biasanya seperti fotokopi, surat tugas dari pimpinan, sertifikat, dan terakhir melampirkan laporan ataupun dokumentasi hasil kegiatan tersebut. Di sini ada besaran angka kredit ya, kegiatan pengembangan diri dari mulai kegiatan, diklat fungsional contohnya lamanya sampai 960 jam, diberikan kode 19, angka kreditnya 15. Kemudian, kegiatan kolektif di sini contohnya ada lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru atau penyusunan perangkat, kurikulum atau pembelajaran, kodenya 25, angka kreditnya 0,15 dan seterusnya. Next, Pak. Nah, kemudian yang kedua yaitu publikasi ilmiah. Kegiatan publikasi ilmiah dalam pengembangan koefisien berkelanjutan terbagi menjadi 3. Pertama yaitu presentasi pada forum ilmiah, kemudian publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan ada publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan buku bidang pendidikan. Di sini ya, kemudian ada contoh besaran angka kredit, laporan dari hasil penelitian. Salah satu contohnya yaitu, berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN.
yang diedarkan secara nasional atau pengakuan dari BSNP. Kodenya 31, angka kreditnya 4. Kemudian ada juga berupa tulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, kodenya 32, angka kreditnya 3, dan seterusnya. Next, Pak. Nah, ini juga ada besaran angka kredit pada makalah presentasi, angka kredit makalah presentasi pada forum ilmiah. Salah satu contohnya yaitu pemrasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya. Angka kreditnya 0,2, kemudian yang keduanya pemrasaran atau narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah, angka kreditnya 0,2, dan besaran angka kredit tinjauan secara ilmiahnya yaitu tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Angka kreditnya 2. Next, Pak. Nah, sekarang contoh dari angka kredit tulisan ilmiah populer. Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional. Nah, itu angka kreditnya 2. Kemudian artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Kemudian ada angka kredit artikel ilmiah bidang pendidikan dalam jurnal ilmiah. Pertama yaitu artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan satuan pembelajaran pada satuan. Angka kreditnya 2, kemudian pendidikan dimuat di jurnal, oh ya, lanjut. Kemudian ada artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional tidak terakreditasi atau tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Kemudian artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat lokal, kabupaten, kota, sekolah, ataupun madrasah, angka kreditnya 1. Next, Pak. Kemudian, Gantian kali, Pak. oh ya, mangga, Pak. Ya, boleh. Terima Desari. kasih. Atur nuhun. Terima kasih Pak Panji. Bisa dilanjutkan ya. Selanjutnya sudah ditampilkan besaran angka kredit untuk teks pelajaran ya. Sudah jelas bisa next Pak. Ini kan kalau dapat angka kredit sudah ada patokannya ya teman-teman ya. Kalau bukan kita ngikutin kalau kita membuat karya ilmiah dan sebagainya itu nanti akan diusulkan mendapat nilai berapa. Nah, seperti itu. Kemudian dari usulan itu akan masuk ke tim penilai angka kredit. Belum tentu ketika kita di situ memilih untuk apa namanya, misalnya modul, kita membuat modul diklat yang digunakan di tingkat provinsi. Kita membuat modul kemudian dilampirkan di kolom pengusulan angka kredit itu kita tuliskan 1,5. Nanti oleh tim penilai angka kredit ACC atau tidak. Kalau ACC ya berarti kita akan memberikan poin 1,5. Tapi kalau tidak berarti ya bisa jadi di bawahnya atau sama sekali tidak. Pun untuk angka kredit yang lain. Nah, ini untuk angka kredit itu dalam bidang seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah menulis dan ber-ISBN itu bisa mendapatkan lanjut kredit sesuai dengan ketentuan. Kebetulan kami mengambil dari panduan penilaian angka kredit ya atau PKB yang dirilis oleh teman. Oke, baik. Yang ketiga itu ada karya inovatif. Karya inovatif itu ada apa saja sih? Di sini yang pertama adalah menemukan teknologi inovatif, kemudian menciptakan karya seni. Jadi Bapak Ibu di sini teman-teman yang senang melukis mungkin atau membuat karya-karya seni di sela-sela mengajar atau waktu luangnya itu bisa jadi menambah poin angka kredit bagi Bapak Ibu.
Dan yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga dan alat praktik. Dan yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal, dan seterusnya. Nah, pun di sini Bapak Ibu yang rajin membuat media pembelajaran atau alat-alat pembelajaran itu ibaratnya bisa mendapatkan poin dari sini. Nah, yang pertama, penjelasan lengkapnya tentang teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna adalah karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan dalam bidang sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dan bahan, sistem atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancaran atau masyarakat terbantu kehidupan. Jenisnya atau contoh teknologi tepat guna itu antara lain satu, hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran. Yang kedua, hasil eksperimen sains atau teknologi dalam bidang tugas mengajar. Yang ketiga, program aplikasi komputer yang bermanfaat untuk sekolah atau pendidikan atau masyarakat yang dapat dibuat oleh guru bergantung bidang tugas mengajar atau misalnya kalau guru kelas yang membuat sebuah aplikasi yang mudah atau meningkatkan pembelajaran di kelas. Kalau guru bidang studi mungkin pendidikan agama bisa juga untuk membuat teknologi tepat guna seperti ini. Kemudian yang keempat adalah alat atau mesin yang bermanfaat untuk semua. Lanjut Pak. Nah, yang berikutnya karya seni. Di sini yang dimaksud dengan karya seni adalah proses menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses merefleksi nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetika dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spiritual, intelektual, manusia, dan kemanusiaan secara individual, kolektif, atau masyarakat. Nah, lebih mudahnya seperti ini kalau sudah pengertiannya kan kayaknya tuh agak susah ya dipahami. Tapi kalau ada seni dalam bidang sastra, itu bagi teman-teman guru yang senang menulis novel, cerpen, kemudian nulis puisi, naskah drama atau film atau teater dan seni rupa. Itu menjadi salah satu poin pengembangan diri juga dalam bidang karya. Kemudian yang kedua seni rupa. Nah, tadi saya sampaikan ada lukisan yang senang lukis, yang membuat patung, yang membuat ukiran, keramik, baliho, busana dan sebagainya. Atau bahkan membuat seni pertunjukan seperti teater, tari, seni tari, ensemble, musik dan sebagainya. Ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga dan alat praktik. Nah, subunsur membuat alat peraga, alat pelajaran atau peraga antara lain poster atau gambar untuk pelajaran dan alat permainan pendidikan. Jadi bisa alat peraga permainan gitu ya, alat peraga pembelajaran tapi berbasis permainan. Kemudian model benda atau barang kalau tertentu dan benda potongan atau video atau animasi pembelajaran. Nah, ini kalau video animasi pembelajaran ini nampaknya kemarin luar biasa ya ketika pandemi datang itu ada sisi positifnya. Jadi guru-guru itu tertantang untuk berlomba-lomba membuat video pembelajaran. Mungkin awalnya untuk pembelajaran di kelas, tapi ketika diposting dikasih di YouTube, maka guru lain pun atau orang tua atau anak bisa menggunakan video atau aplikasi tersebut untuk belajar dimanapun dan adalah alat praktikum pembelajaran sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan. Sudah cukup bisa dipahami. Lanjut Pak. Dilanjut Bu Ika saja. Ya. Sudah terakhir kesimpulan ya. Sama Ibu Ika dilanjut. Bu Ika, bagaimana? Are you ready? Are you okay? Siap, siap Bu Sari, terima kasih. Iya, oke, siap. Silakan Bu Ika. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang keempat yaitu mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Satu, kegiatan pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya dapat disimak pada jenis-jenis kegiatan sebagai berikut. Pertama, penyusunan standar nasional. Yang kedua, standar kinerja dan sejenisnya pada tingkat pusat atau provinsi, atau pada kegiatan yang disepadankan bobotnya pada tingkat kabupaten, kota, atas keputusan tim penilai. Dua, penyusunan soal ujian nasional, soal ujian sekolah bersama, soal uji coba ujian bersama, dan sejenisnya pada tingkat pusat atau provinsi, atau pada kegiatan yang disepadankan bobotnya pada tingkat ke kabupaten kota atas keputusan tim penilai. Yang ketiga, penyusunan pedoman atau petunjuk teknis sebagai penterjemahan kebijakan atau sebagai pedoman kegiatan yang dilakukan pada tingkat pusat atau provinsi, atau pada kegiatan yang disepadankan bobotnya pada tingkat kabupaten, kota atas keputusan tim penilai. Tabel angka kredit. Besaran angka kredit karya teknologi tepat guna. Yang pertama untuk kategori kompleks, yaitu kodenya 52 dan poin angka kreditnya 4. Untuk kategori sederhana, kodenya 53 dengan angka kreditnya 2. Besaran angka kredit karya seni. Kategori kompleks, angka kreditnya 4 dan sederhana angka kreditnya 2. Selanjutnya, besaran angka kredit untuk alat pelajaran atau alat peraga. Untuk kategori kompleks, angka kreditnya 2, dan untuk kategori sederhana, angka kreditnya 1. Lalu besaran angka kredit alat praktikum yang kategori kompleks 4, dan kategori sederhana, angka kreditnya 2. Ya, kesimpulan, PKB merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi guru. PKB dapat berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. PKB is a continuous effort to improve teacher competence. PKB can take the form of self-development, scientific publication, and innovative work. Menambahkan sedikit bahwa poin-poin angka kredit yang disampaikan sebelumnya di kelompok kami itu merupakan poin angka kredit pada peraturan sebelumnya. Karena di tahun 2023 untuk juknis kenaikan pangkat ada pembaharuan, yaitu dengan peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 yang mengintegrasikan kenaikan pangkat itu kita melalui CHSN pakai e-kinerja. Jadi sudah tidak ada lagi penghitungan poin-poin seperti tabel-tabel yang kami jelaskan tadi. Itu adalah tabel-tabel gambaran kita dari PKB untuk kenaikan pangkat pada peraturan sebelumnya. Di tahun ini dari 2023 semenjak ada Pak integrasi, begitu ya Bu Sari ya? Semenjak ada Pak integrasi, peraturan kenaikan pangkat berubah gitu. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sari. Terima kasih Bu Ika, Pak Panji, dan Pak Iki yang telah menyampaikan materi dengan cukup jelas ya. Demikian penyampaian materi dari kelompok 3. Kita lanjut ke sesi 2 untuk penguatan atau mungkin ada konfirmasi dari teman-teman atau pertanyaan, kami persilakan. Pak Yogi, Bu Mariati, Siapa? kalau di seminar proposal coba bicaranya lebih jelas ya. Ya. Bu Ika bicaranya jelas, jelas dan itu ya, jelas sekali Bu Ika. Ya, siap Bapak. Ya.
izin. Kalau tidak ada, Terlepas dari aturan yang baru 2023 itu untuk kenaikan pangkat khususnya ya, untuk perhitungan angka kredit di sini saya kurang ini ya, kurang apa ya, kurang setuju lah begitu ya, kurang setuju. Uh, Dalam hal mana kurang setujunya? Menyimak semua tidak? ya Bapak. Menyimak semua Pak. tidak ini? Menyimak, Pak. Menyimak Bapak. Ya. Angka kredit penilaiannya yang ditampilkan oleh kelompok ini itu bisa menimbulkan adu tawar, menimbulkan konflik, ya, menimbulkan konflik. Karena apa? Karena misalkan untuk artikel, ya, untuk artikel atau pembuat buku gitu, itu tidak disebutkan penulis pertama atau penulis utama berapa, ya, penulis kedua berapa, ya, penulis ketiga berapa, ya, nanti akan berebut itu, ya. Yang pernah saya lihat sebenarnya ada itu. Jadi untuk penulis satu sekian nilainya itu, penulis dua sekian, dan memang harus begitu kenyataannya itu, ya. Jadi kurang lengkap. Mungkin ada sitasi atau cuplikan dari sumber lain mungkin yang lebih lengkap begitu. Nanti akan menimbulkan ini loh. Kok saya tidak ada nilainya, ini tuh penulis seorang saja? Tidak. Bisa bergabung, bahkan tadi bisa semua guru membuat. Tadi ada yang membuat itu. Membuat apa lah? Produk itu, ya, yang produk itu. Kemudian di dalam slide dari kelompok ini, ya, itu juga akan menimbulkan ambiguity, ya, bermakna ganda. Seharusnya pada karya-karya teknologi itu, ya, disebutkan sebelumnya yang kedua, yaitu publikasi ilmiah. Jadi angka-angka kredit ini masuk pada mana? Pada publikasi ilmiah, tadi artikel segala macamnya. Ini tidak disebutkan. Tolong itu, ya, dalam kurung atau disebutkan aja pada kelompok publikasi ilmiah begitu. Tidak disebutkan tadi. Demikian juga pada karya inovatif tidak disebutkan. Jadi disebutkan itu, ya, harusnya. Jelas jadinya. Ini masuk kemana ya? Ini masuk kemana ya? Nah, begitu nantinya, ya. Jadi jangan ada keraguan begitu. Kita harus kreatif, ya. Harus kreatif, membuat sesuatu lebih jelas begitu, ya. Ini angka kreditnya masuknya kemana ini? Ke publikasi ilmiah, ke karya teknologi, atau ke pengembangan diri? Harus ada. Ya, itu dari saya komen. Ya, Siap. dari Bapak. keseluruhan ini sudah cukup komprehensif, ya, sudah cukup komprehensif, holistik, ya. Tapi ada yang perlu dijelaskan lagi, ya. Tayangan dari Pak Yogi pada slide pertama tadi, ya, itu bisa tidak menjelaskan siapa saja, tidak usah pada kelompok ini, ya. Guru itu katanya punya kedudukan, punya peran, punya fungsi. Ada 3 hal: kedudukan, peran, fungsi. Kalau Bapak dan Ibu melihat, googling saja misalkannya itu, bisa itu juga, ya, tetapi harus bisa membedakan. Ya, harus bisa membedakan itu. Kedudukan kita itu sebagai guru apa? Ya, yang jelas kita adalah tenaga profesional, harusnya itu. Tenaga profesional yang tugasnya alias perannya atau fungsinya sebagai pembimbing, pendidik, pengajar, pelatih, kan begitu, ya. Fungsinya lebih spesifik lagi, dia sebagai, sekarang itu sudah bergeser fungsi itu. Bukan sebagai pengajar lagi, tetapi sebagai fasilitator, ya, sebagai evaluator, moderator. Kadang-kadang kita sebagai moderator saja di dalam kelas itu, mengawal peserta didik itu, ya. Jadi di sini ciri-ciri atau karakteristik student centered learning, berpusat pada peserta didik. Kita hanya sebagai how to facilitate the students to learn, ya. How to motivate the students to learn harder. Itu sebagai motivator. Jadi fungsinya sudah bergeser sekarang, ya.
Kalau pengajar masih transmitter itu kan yang menyampaikan sesuatu kepada peserta itu sebagai apa? Jadinya teacher centered lagi. Tapi sekarang bergeser bukan sebagai teacher tetapi sebagai fasilitator gitu. Itu Pak Yogi pada slide pertama itu ya. Kedudukan Bapak jangan ragu lagi sebagai tenaga profesional Pak. Ya, kedudukan Bapak itu ya. Dan dijamin oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi undang-undang ya. Gitu. Ya. Silakan kalau yang mau bertanya kepada kelompok ini silakan. Sudah Pak. Monggo silakan teman-teman yang ingin kan saya ada ya. Sudah cukup jelas, tidak ada yang bertanya. Izin bertanya Ibu. Oh ya, silakan boleh. Ya Bu, tadi terkait dengan inovasi ya Bu, yang mau saya tanyakan apa saja inovasi atau pendekatan baru yang dapat menciptakan program PKB yang berkelanjutan bagi guru ya. Kemudian apa menurut Bapak Ibu hal yang harus diterapkan di sekolah itu seperti apa gitu Bu. Jadi intinya lebih kepada inovasi atau pendekatan baru yang menciptakan PKB-nya itu berkelanjutan gitu Bu. Ini saya ulangi, inti pertanyaannya adalah apa saja inovasi dari guru yang bisa dijadikan sebagai PKB ya? Ya Bu, PKB yang berkelanjutan. Ya. Tanya lagi. Kita mau langsung ya, silakan Pak Teguh ya. Ya, Pak Teguh silakan. Ya. Pasti Pak Teguh, tadi kan ditampilkan apa namanya angka kredit ya, tabel angka kredit itu yang menjadi pertanyaan apakah itu sudah bagus ataukah jadi mungkin kalau misalnya di sekolah apakah atasan itu bisa memberikan nilai sesuai dengan kondisi yang di apa diketahui di atasan gitu mungkin seperti itu ya contohnya ya ataukah memang sudah baku ya itu misalnya inovasi ini poinnya 2 ya harus 2 gitu kan. Baik, oke, terima kasih Pak Teguh. Ada lagi satu lagi. Boleh saya, Bu Sari? Silakan Bu Yola. Ya, tadi kan saya simak ya, salah satu dari bentuk karya seni itu adalah seni sastra, berupa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu kan tadi apakah membuat buku fiksi itu bisa dihitung jadi angka kredit? Sementara itu kan hasil dari pengembangan diri kita sendiri ya. Nah, apalagi sekarang kan sudah tidak ada penghitungan seperti itu. Nah, apakah ketika kita mengembangkan diri kita, lalu membuat karya-karya tersebut, jika tidak dihitung menjadi angka kredit, maksudnya apa ya kepuasan untuk kita atau apa penghargaan untuk kita gitu, seperti itu dari instansi dan lain sebagainya. Kalaupun dihitung misalnya, kalaupun seandainya masih seperti tadi dihitung, ada penghitungannya, apakah karya seni berupa sastra, novel itu ada penghitungan angka kreditnya? Itu aja Bu Sari, makasih. Siap, terima kasih Bu Yola. Saya barangkali ya yang menjadi pertanyaan Bu Yola adalah apakah membuat buku fiksi, membuat buku fiksi semacam karya sastra itu akan bisa menjadi angka kredit gitu ya, diperhitungkan sebagai angka kredit. Apabila tidak, nah
penghargaan seperti apa bagi guru yang sudah melaksanakan PKB melalui pembuatan buku tersebut gitu ya. Gitu. Baik teman-teman, dalam kelompok 3 ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Leni, yang kedua Pak Teguh, yang ketiga Bu Yuni. Silakan untuk pertanyaan pertama dari Bu Leni, apa saja inovasi yang dapat dijadikan PKB guru? Ada yang mau coba menjawab? Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Yogi, Pak Panji, atau Bu Ika? Baik, coba saya jawab dulu ya, yang Bu Ya, silakan Leni. Pak Yogi. Inovasi yang harus dilakukan guru dalam proses pengembangan keprofesian berkelanjutan, diantaranya yaitu pertama dapat melakukan platform digital dalam pembelajaran. Dimana kan sekarang begitu banyak platform digital yang dalam hal ini yang berupa YouTube, gitu, terus media pembelajarannya dapat berupa Google Classroom. Hal ini dapat memudahkan akses guru terhadap materi pelatihan terhadap siswa. Selain platform digital juga bisa dilakukan proyek inovasi pembelajaran, yaitu dalam hal ini memberi ruang bagi guru untuk membuat proyek inovatif di kelas yang dapat dikompetisikan dan dipresentasikan dalam forum. Dalam ini yang misalkan dalam pembelajaran PBL gitu, ada PBL, PJBL ataupun discovery learning, dalam hal ini ya ditambahkan berupa inovasi-inovasi tersebut dalam pembelajarannya. Yang berikutnya yaitu integrasikan PKB dengan penilaian kinerja guru. Dalam hal ini menyambungkan hasil PKB dengan perencanaan karir guru dan kenaikan berbasis yang nyata. Mungkin itu saja sih dari saya. Intinya dalam pembelajarannya dia dapat menggunakan platform digital gitu. Selain itu ya adanya pembelajaran yang inovatif dalam model pembelajarannya. Jadi barangkali ada tambahan dari yang lain. Kalau dari Pak Yogi kan ada platform digital, kemudian inovasi dalam pembelajaran begitu ya Pak Yogi. Oke, lanjut Pak. Ya, mungkin sedikit nambahin ya. Tadi kan inovasi yang bisa dijadikan guru untuk PKB mungkin gitu ya, maksudnya gitu. Tadi Pak Yogi kan adanya inovasi media pembelajaran seperti menciptakan media pembelajaran digital gitu ya. Kemudian ada juga kan kayak augmented reality juga mungkin seperti itu. Nah, terus ada juga bisa juga menambahkan inovasi metode dan model pembelajaran. Kemudian ada Panji mau halo? Ya, ada suaranya, Bu? Ada dilanjut ini. Ya, kemudian ada juga inovasi penilaian asesmen seperti menyusun lembar penilaian berbasis rubrik yang mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian ada juga menggunakan asesmen digital berbasis Google Form, Quizzes, atau yang lainnya. Kemudian bisa juga mengembangkan portofolio digital siswa sebagai alat penilaian formatif. Nah, kemudian bisa juga inovasi yang lain, misalnya, eee, ada inovasi lingkungan belajar, contohnya misalnya menciptakan pojok literasi di kelas yang menarik dan tematik. Kemudian bisa juga menyulap kelas menjadi ruang belajar tematik, contohnya seperti kelas sains mini atau kelas budaya lokal. Dan bisa juga, merancang proyek kewirausahaan siswa yang terintegrasi dalam kurikulum. Mungkin segitu aja, Bu. Oke, baik, Terlalu terima kasih Pak Izin Panji sudah menjelaskan. izin Bu Ika? menambahkan sedikit, Oke, Bu Sari. boleh. Silakan Ya, Bu Ika. baik, mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Panji itu inovasi-inovasi Pak yang Yogi. sifatnya Pak Yogi, mohon maaf,
inovasi-inovasi yang sifatnya itu muncul dari inisiatif sendiri gitu. Nah, inovasi-inovasi dalam PKB yang mungkin ini merupakan inovasi atau program dari pemerintah yang dimana guru dapat mengikuti kegiatan inovasi tersebut. Salah satunya mungkin menurut saya ada program guru penggerak. Program guru penggerak ini merupakan sebuah inovasi dalam PKB kalau menurut saya, karena guru-guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak dilatih selama 6 sampai 9 bulan, dan setelah lulus mereka mengemban tugas bagaimana menjadi penggerak di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi ini merupakan pengembangan keprofesian yang terus berkelanjutan dan mungkin bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain. Yang keduanya mungkin apa namanya, inovasi dari kementerian yang diluncurkan untuk PKB itu adanya, kalau dulu PMM, kalau sekarang ada ruang GTK gitu. Ini menurut saya merupakan sebuah inovasi di mana platform ini dapat diakses oleh seluruh guru, dan dalam platform tersebut guru dapat mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan yang disediakan dan difasilitasi oleh ruang GTK tersebut. Dan salah satunya diantaranya adalah penilaian kinerja guru. Observasi kinerja guru itu ada di dalam ruang GTK tersebut. Menurut saya ini merupakan sebuah inovasi di dalam program PKB yang diluncurkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja Bu Sari tambahannya Bapak. Terima kasih. Seperti itu, jadi ini ada beberapa contoh real tadi yang disampaikan Pak Yogi dan Pak Panji. Kemudian ya dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, kan ada nih bagian karya inovatif. Nah, mungkin bisa diambil contoh di sana di bagian-bagiannya, inovasinya itu apa sih untuk guru gitu. Meskipun mungkin dari angka kreditnya sudah tidak berlaku perhitungan di kenaikan pangkat, tapi masih bisa kita gunakan kok, bisa menjadi acuan. Misalnya tadi membuat alat peraga, inovasi dalam metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran dan sebagainya. Itu disebutkan sebagai poin ketiga. Begitu Bu Leni. Baik Ibu, terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Teguh. Apakah nilai-nilai yang ada di angka kredit yang ditampilkan tadi sudah baku? Atau bisa fleksibel sesuai dengan kondisi di masing-masing instansi? Ada yang mau coba menjawab? Atau saya coba menjawab ya. Pak Teguh, izin itu yang kami tampilkan dalam materi itu, kita ada panduan dari kementerian ya, dengan sistem kenaikan angka kredit atau PKB yang terdahulu sebelum akhirnya saat ini kita menggunakan kenaikan pangkat itu terintegrasi di kinerja gitu. Jadi kalau dulu saya ingat sekali ketika mau naik ke 3C itu kan kita mengumpulkan tuh berkas-berkas kenaikan pangkat, karya-karya apa saja yang sudah kita buat, kemudian pengembangan diri apa yang sudah kita ikuti, seperti itu. Jadi kita kumpulkan berkas-berkasnya. Nah, tadi kan contoh oleh Pak Panji, kalau nggak Pak Yogi ya disampaikan, ketika kita mengikuti workshop, itu kan setidaknya ada yang kita kumpulkan dokumennya adalah surat tugas dari atasan, kemudian ada laporan kegiatan dan dokumentasi seperti itu, dan lain-lain itu untuk kita ajukan sebagai berkas kenaikan pangkat kita. Nah, biasanya kalau dulu itu ada form angka kredit, usulan angka kredit. Nah, kita sebagai pengusul itu akan sesuai dengan berkas yang kita kumpulkan akan menuliskan di pengembangan diri apa saja yang sudah kita lakukan, kita lihat panduannya, berapa poinnya, kita usulkan ke sana. Nah, nanti setelah terkumpul berkas dan formnya itu akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Nah, nanti setelah dinilai itulah nanti akan kita mendapat poin berapa, sudah layak atau belum untuk naik pangkat seperti itu. Jadi itu ada patokan tertentu yang memang menjadi panduan bagi kita waktu itu ketika akan diangkat, dan panduan oleh tim PAF yang akan menilai berkas-berkas dari usul. Jadi sudah ada bantu dari kementerian, bukan lagi semau atasan atau semau saya sebagai pengusul. Mungkin mau yang lain? Bagaimana Pak Teguh?
Bagaimana Pak Teguh? Eh, Oke. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan untuk pertanyaan Pak Teguh, apakah sudah baku atau belum? Kita sudah cukup? Kayaknya cukup Bu, karena itu sudah tertuang di Iya, buku ada pedoman di ya, buku pedoman. Kemendiknas ya, Ya, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu. ya. Jadi lanjut ya, kita ke pertanyaan ketiga dari Bu Yola. Tadi misalnya ada seorang guru yang menulis buku non-fiksi, apakah bisa menjadi angka kredit? Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan Pak Teguh tadi ya, apakah itu angka kreditnya baku atau tidak. Nah, untuk saat ini, untuk kenaikan angka kredit, kenaikan pangkat itu sudah tidak lagi menggunakan poin-poin angka kredit. Tadi sudah disampaikan oleh Buka di akhir penyampaian materi ya. Kita sekarang terintegrasi dengan kinerja dan PKB yang ada di ruang GTK, tersinkron gitu di sana. Nah, jadi yang bisa mempercepat itu adalah misalnya kalau kita kriteria atau nilai kita B baik itu ada periode tertentu yang memang kita akan gimana ya, misalnya 4 tahun gitu. Kemudian kalau bisa lebih cepat dari 4 tahun apabila penilaian dari atasan itu aman. Nah, untuk aman baik atau baik itu untuk saat ini sepertinya lebih diserahkan kepada atasan langsung. Gitu. Jadi karena mungkin ada anggapan bahwa yang lebih tahu kondisi di lingkungan terkait guru tersebut adalah atasan, maka dipercayakan pada atasan. Nah, disinilah yang menjadi apa ya kita disenggol lagi atasan ya untuk lebih mengoptimalkan lagi, menyemangati lagi para guru ini untuk melakukan PKB. Nah, kalau kemarin Bapak menyampaikan ya PKB itu wajib, udah suatu keharusan, bukan lagi motivasinya apa, tapi ya memang sebagai guru harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Nah, itu paling enggak yang dipercayakan untuk memantau upaya peningkatan guru itu adalah atasan. Dan monggo tambahan dari teman-teman. Izin menambahkan Bu Sari. Izin menambahkan Bu Ya, Sari. Bu Ika silakan. Ya, Paham, Ika. baik. Ya, terkait dengan pertanyaan Bu Yola, di mana ketika guru memiliki sebuah karya gitu ya, memiliki sebuah karya inovatif. Jadi pengelola kinerja guru di aplikasi pun ini ada pergeseran, ada perubahan. Ketika di 2024 itu kita masih mengajukan ya, ada poin-poin yang kita ajukan untuk pengembangan kompetensi. Kita mau mengajukannya berapa poin gitu ya. Ada 4, ada pokoknya minimal itu satu guru itu dalam satu semester itu mengumpulkan 32, kalau nggak salah nih saya lupa, 32 poin minimal gitu. Nah, eh, hasil karya yang tadi ini memiliki poin di dalam pilihan poin-poin tadi itu dalam PMM yang lalu tahun 2024. Di 2025 unggah dan pengajuan pengembangan apa pengembangan kompetensi seperti ini ditiadakan juga. Maksudnya tidak ada unggah, tetapi pengembangan kompetensi guru ini menjadi poin tambahan penilaian untuk kepala sekolah gitu. Ketika guru memiliki karya-karya inovatif, itu akan memiliki poin tersendiri bagi kepala sekolah di dalam menilai guru tersebut gitu. Kaitannya tadi dengan yang Bu Sari, apakah nanti di akhir itu akan mendapatkan nilai baik saja atau mendapatkan poin akhir sangat baik. Jadi mungkin berpengaruhnya memang tidak langsung dengan angka, tetapi menjadi sebuah pertimbangan tambahan bagi kepala sekolah kepada guru tersebut yang memiliki tambahan-tambahan kinerja yang positif di luar dari tugas utamanya dalam mengajar di kelas. Mungkin itu Bu Yola yang bisa saya tambahkan. Bu Sari, silakan. Selanjutnya juga menambahkan Bu Yola tadi penghargaan apa selain angka kredit gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini tuh misalnya guru Izin, berkarya. 15 menit lagi ya. Oh ya, siap-siap. Terima kasih reminder. Nah, jadi melanjutkan ya, tadi kalau seandainya saat ini sudah tidak diakui sebagai angka kredit oleh penghargaan apa? Ya. Jadi mungkin
sebagai kepala sekolah bisa juga memberikan penghargaan bagi guru-guru yang sudah memiliki karya sebagai salah satu reward gitu ya. Nah, kemarin izin berbagi di sekolah kami itu ada mengikuti program Desa Busa di Depok satu buku satu sekolah satu buku gitu ya. Jadi di sekolah saya bersama teman-teman itu untuk tahun ini dimulainya membuat karya tulis itu, karya buku itu bukan dari siswa. Kalau tahun kemarin kita guru-guru membimbing, menyemangati, memotivasi siswa untuk membuat sebuah karya buku yang dipamerkan di Dinas Pendidikan saat Hari Pendidikan. Nah, tahun ini kita dari mulai kepala sekolah dan dari kepala sekolah dan guru kita membuat tulisan bersama-sama gitu. Nah, saya saat itu menyampaikan gini, Bapak Ibu, ayo kita membuat karya gitu ya. Nah, penghargaannya apa? Nanti saya akan berupaya untuk membuat karya kita itu, kalau dulu kan ISBN ya. Kalau sekarang itu ada yang aturan apa yang satunya ISBN. Jadi QRBN. QRBN. Ya, Lebih cepat gitu. QRBN. Iya, kalau kita mau ISBN kan agak lama karena waktu terbatas waktu, ya sudah ada batas waktu. Maka saat itu saya bilang, Pak, mohon izin sekarang kita mana dulu nih, kalau memang sempat untuk di ISBN kan saya akan membantu ISBN. Tapi karena waktu sudah mepet, untuk tahun ini kita coba QRBN. Nah, ketika sudah mengumpulkan tulisan-tulisan dari praktik baik, waktu itu praktik baik para guru dan kepala sekolah, itu mereka luar biasa senang ketika mendapatkan satu buku. Nih, satu guru dapat satu buku ya, dan bukunya itu bukan sekedar kita cetak di percetakan di luar, tapi ada QRBN gitu. Jadi dari mereka sendiri mengatakan senang sekali gitu, Bu, senang sekali Ibu ketika kita diberi kesempatan. Apalagi ada kesempatan untuk QRBN gitu. Jadi bukan cuma kita ngumpulin cetak di percetakan sendiri, dikumpulkan di Dinas Pendidikan. Itu salah satu penghargaan dari ini di sekolah kepada buku. Pun setelah itu saya memberikan, Bapak Ibu yang mau menulis sendiri, mau punya karya single sendiri buku, oke, nggak apa-apa, kita akan bantu untuk QRBN untuk proses cetak dan publikasi. Di media sosial sekolah, ke orang tua kita akan menyampaikan hasil dari tulisan Bapak Ibu. Nah, bisa juga kita sharekan di publish di forum kepala sekolah, forum guru-guru yang kita Ya, baik. Terima kasih Bu Kelompok Bu Sari. Memang sedikit pengalaman saya ketika aturan masih lama ya, tahun 2020 saya punya buku ber-ISBN, itu tidak bisa gitu kan, tidak bisa dihitung untuk angka kredit karena itu bukan buku teks ya, buku pelajaran lah seperti itu. Ini hanya sharing aja. Terima kasih kelompok ini. Karena lagi kan ada pembuatan dari beberapa kata yang kita sampaikan. Oh, ditutup dulu Bapak. Kesalahan. Halo Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Iya, Bapak. Halo, Pak Dokter. Iya, Pak. Bapak. Mohon maaf ini ya, saya ya, mohon maaf mau memberikan hint ini. Ya. Bu Mariyati Kumalasari itu ya, Bu Sari atau Mariyati itu merasa bicara keras karena beliau menggunakan microphone dan earphone. Padahal sebenarnya kok suaranya lemah sekali, ya. Lemah sekali suaranya itu. Kita cek saja. Menurut Bu Yola gimana suara Bu Mariyati? Iya Pak, mengerebek gitu. Karena beliau memakai microphone dan earphone. Coba sekarang lepas. Ini pembelajaran yang sangat penting. Lepas dan langsung bicara pakai apa adanya dari komputer. Coba. Assalamualaikum.
Coba bicara. Ya, Pak, cek apakah suara saya terdengar? Volume komputernya ya dinormalkan lah 80, 75 sampai 90 begitu. Volumenya. Ini pembelajaran ini bagi kita. Halo, cek. Kalau kita pakai earphone atau headphones, kemudian pakai microphone, itu kita merasa keras untuk sendiri, tapi untuk yang lain tidak. Ya, ini yang terjadi pada Bu Sari. Ya. Coba silahkan tidak pakai microphone. Sok sekarang. Cek. Sebenarnya saya sudah memberitahu Bu Kulsum waktu itu. Bu Kulsum sudah tidak lagi sekarang. Sudah taat mengikutinya. Asas. Jangan pakai mikrofon dan earphone, ya. Kecuali darurat karena bising sekali ada kegiatan begitu. Baru itu untuk memfilter suara-suara yang masuk begitu. Jelas tidak Bapak dan Ibu? Ini penting ini ya, penting ini ya. Satu saat Bapak dan Ibu akan jadi presenter, akan jadi pembicara begitu. Secara daring begini ya. Langsung Bu Mariati, coba bicara langsung sekarang. Udah dicoba belum? Jangan dimasukkan jack-nya ke komputer. Sok bicara, tapi Ya, yang normal volume-nya. Pak, ya, saya coba apakah suara saya terdengar? Ini kan jelas. Jelas, Sekarang. Mariati. Jelas, Bu, jelas. Jelas. Jelas mana tadi dan sekarang Bu ya Sari ini? Jelas yang sekarang. Jelas yang sekarang. Ya, jelas yang sekarang. Ini yang pertama dari saya. Yang kedua, ya Pak Yogi belajar juga Pak Yogi dan Pak Panji ya. Ketika Bu Leni bertanya atau sebelumnya, ketika Pak Yogi mempresentasikan ya slide-slide tentang karya inovatif ya, termasuk karya teknologi tadi mungkin saja ya, Bu Leni tidak menyimak atau terlewat kalaupun menyimak. Jadi Pak Yogi dan Pak Panji tidak usah menyiksa diri, tayangkan lagi yang tadi sudah lengkap. Saya ulang, tayangkan lagi slide itu, tadi sudah lengkap itu. Daripada capek Bapak itu, belajar efisien. Belajar efisien. Belajar efisien. Sudah lengkap Pak di situ itu. Jadi saya juga tadi pada beberapa slide tidak menyimak begitu. Sama mungkin Bu Leni juga terlewat begitu. Jadi ditanyakan. Sebenarnya sudah lengkap di situ. Ya, hanya saja slide itu perlu diperbaiki oleh kita. Ya. Sebab begini, satu karya seni, bla 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 contohnya ada. Terus dan seni rupa katanya dan seni di bawahnya seni rupa lagi. Ini yang tidak baik. Ya, seni rupa masuk pada karya seni begitu. Terus seni rupanya ada lagi di poin berikutnya. Kalau tidak percaya Bapak lihat sendiri itu. Ya, lihat sendiri. Ada itu. Ya, pada karya inovatif ya, pada karya inovatif ya. Pada publikasi juga publikasi itu ada hal-hal yang begitu. Jadi repetisi pengulangan yang tidak perlu dan itu harus diperbaiki, Pak. Harus diperbaiki lah ya. Saya bukan ribet, bukan ruwet, bukan ya. Saya kira Bu Winnie yang sudah merasakan ya. Jadi hal-hal yang kecil juga seharusnya memang dibetulkan begitu. Ya, dibetulkan karena kita berusaha menjadi guru profesional gitu ya. Ada saja salah walaupun berusaha jadi guru profesional juga. Ada saja salah. Ya mudah-mudahan salahnya salah alami begitu manusiawi gitu ya. Jadi dilihat lagi selain-selainnya itu ya. Pak Yogi ya. Tayangkan lagi Bu Leni sudah lengkap tadi Bu Leni. Bu Leni, Bu Yeni namanya. Iya, Bapak, mungkin tadi pas lagi sholat ya, Pak, terlewat. Kenapa Bu Leni? Kenapa? Iya, Bapak tadi sepertinya terlewat karena tadi sholat. Saya juga ada beberapa slide yang terlewat gitu. Iya, Pak, terima kasih. Kalau ditayangkan lagi lebih jelas. Dan kalau pada satu saat Bu Leni, Pak Yogi atau Pak Panji menjadi presenter penyaji ya, jadi penyaji kemudian ada pertanyaan itu tampilkan lagi slide-nya, tayangannya, PPT-nya.
tampilkan lagi. PPT-nya tampilkan lagi karena pertama dia akan menginspirasi kita menjawab, ya. Dia akan menginspirasi kita menjawab. Kedua, kalau memang mepet, kita sebutkan lagi aja itu. Ini tadi seperti sudah saya tampilkan, ini tadi barangkali saya terlewat, tapi kalau mau menambahkan silakan. Gitu Pak Yogi ya. Ini teknik ini aja, teknik untuk menjawab gitu ya. Daripada gempers ya. Gempers. Lebih baik begitu. Ya. Terus apa lagi Bu Nonoy? Sudah cukup Bapak, berhubung waktunya tinggal 4 Sudah menit cukup, jadi minggu depan, hari Selasa depan kita bahasan yang baru ya. Nanti disampaikan ke Bu Nuno ya. Ya. Oke. Ya, Baik, silahkan kelompok Bu Mariati dan kawan-kawan boleh Ya mau ditutup. menyampaikan apa kelompok 3 ini teh? Iya. iya. Oh, kalau Bu tidak ada Mariati. dari saya nih, dari saya Oh. ya. Coba simpulkan dari tayangan atau presentasi kelompok 3 ini. Kita simpulkan. Yang pertama apa? Selalu menyampaikan kesimpulan sekecil apapun. Bingung. bahwa bahwa baik untuk pengembangan diri ya maupun untuk publikasi ilmiah serta untuk karya inovatif itu sudah ada panduannya ya, sudah ada panduannya kan, sudah ada panduannya ya. Nah, sudah ada panduannya. Saya apresiasi ke Pak Panji tadi ya ketika menjawab pertanyaan Bu Leni, dia menyebutkan media pembelajaran. Padahal, saya ulang, padahal di dalam tayangan, di dalam slide-slide itu media tidak secara eksplisit disebutkan, tidak ada Pak. Atau saya yang tidak melihat. Media tidak secara eksplisit jelas-jelas disebutkan di dalam slide itu, tetapi ada secara implisit ada, ya, yaitu alat yang membantu proses pembelajaran begitu. Itu kan media-media juga begitu. Tapi Bapak menyebutkan media, menjawab Bu Leni tadi, bagus itu, ya, bagus karena ya jelaslah media itu jelas harus jadi karya inovatif, ya. Hal yang menarik lagi ternyata jangan berpikir terlalu jauh ya. Itu alat peraga ya tadi ya. Sejenis alat peraga begitu itu kan bisa. Bisa itu ya. Bisa itu. Yang tidak ada itu di dalam penilaian PKB itu apa coba? Yang tidak ada. Ya. Yang biasanya ada. Coba ada guru pamong di sini. Siti Kulsum nih. Apa yang tidak ada coba? Padahal guru biasanya punya begitu. Bapak maaf lagi rapat. Ya? Lagi rapat. Lagi rapat. Iya. Yang tidak ada itu padahal mungkin Bu Leni punya, ya, atau mungkin Bu Yola punya, ya. Prestasi kejuaraan. Bu ini lomba nyanyi juara kedua di Kecamatan Tarigu. Itu tapi tidak ada di sini prestasi itu. Prestasi tidak ada ya, tidak ada, tapi mungkin bisa masuk ke salah satu dari 3 aspek pengembangan diri, publikasi atau karya inovatif itu mungkin ya. Tapi prestasi tidak secara jelas disebutkan ada begitu. Pak Riki mungkin sudah pernah jadi juara 3 apa gitu, tapi tidak dengan siswa Pak, tidak dengan siswa. Ada nggak? Dulu ada Pak. Ketika Agustusan Pak. Ketika Agustusan. Balap kerupuk. Balap kerupuk, Pak. Balap kerupuk. Ya. Sama panjat pinang, Pak.
Iya. Pak Riki. Prestasi itu. Mendapat penghargaan, Pak Teguh pernah memuat artikel di Tempo, pernah tuh, itu jelas ada nilainya harusnya itu ya. Publikasi kan itu ya, publikasi. Nah, ya Bapak dan Ibu, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi tetap kita berpegang pada satu definisi bahwa PKB alias pengembangan keprofesian berkelanjutan itu satu proses atau upaya yang berkesinambungan, berkelanjutan, ya, untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhannya, ya. Oke. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, ya sepertinya sekecil apapun, ya, dan sebesar apapun ada penilaiannya, gitu kan? Ada penilaiannya kalau masuk pada 3 kategori dari PKB ini, yaitu pengembangan diri, publikasi, dan karya inovasi. Ya, sekecil apapun ada perhitungannya. Iya kan? Ada ayatnya itu Pak Riki ya. Pak Riki ada ayatnya ya. Ada ayatnya ya. Sekecil apapun ada perhitungannya Pak. Sekecil apapun ada perhitungannya. Sekecil apapun ada perhitungannya. Oke? Iya, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Bu Donoy, terima kasih sudah mengawal kelas ini dengan baik, dan jangan lupa daftar hadir, Bu, ya. Siap, selalu. Presensi, jangan lupa presensi, ya. Iya. Karena itu bukti dari kegiatan kita, gitu. Itu yang terakhir, saya mohon Bu Nunoy memberikan tangkapan layar atau screenshotting pada kegiatan terakhir ini. Silakan. Baik. Oke, yang untuk kamera boleh buka dulu ya. Tadi Bu Mariati masuk ya, itu sudah diabsenkan hadir. Tapi tidak ada di layar. Teguh kurang ke atas kepalanya, Pak Teguh, punten. Jadi sama bulatnya dengan itu, dengan globe gitu. Tunggu layar belakangnya terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Oke, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak dan teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Nuhun Bapak. Semoga sehat semuanya dan bisa bertemu lagi minggu depan. Doakan sempro ya, Pak. Amin. Ya Allah yang mau Semangat. sempro. Semangat. Ya, Pak. Semangat. Pak Cengli.